Sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, bertemu lagi dengan aku Adinda. Tapi aku nggak sendirian karena aku bareng dua teman hebatku, yaitu ada Tasya dan Sinta. Halo Tasya, Sinta. Hai. Gimana nih kabarnya? Wah, aku sendiri alhamdulillah baik. Kalau aku alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman kita ini berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, ini berkaitan banget dengan topik kita hari ini, yaitu mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. Nah, katanya kan demokrasi ini adalah sistem terbaik karena memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakatnya untuk menentukan arah bangsa. Namun, pada praktiknya masih banyak terdapat masalah. Nah, pada podcast kita hari ini akan kita bahas satu persatu solusinya. Wah, topik kali ini sangat menarik ya mengenai demokrasi. Karena demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Namun dalam praktiknya masih sangat banyak penyalahgunaannya. Betul, Ca. Banyak sekali kasus yang kita lihat sehari-hari. Misalnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu itu masih rendah, politik uang yang masih marak, sampai penyalahgunaan kekuasaan. Semua jadi tantangan loh buat demokrasi kita. Iya, benar. Oke guys, kita langsung masuk ke masalah yang pertama, yaitu mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, jika dipikir-pikir ya, sebenarnya pemilu itu adalah kesempatan emas bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak hadir di TPS. Nah, ada yang malas, ada yang mager, ada yang masih tidak penting. Nah, ini gimana nih menurut kalian? Wah, kalau menurutku ya itu karena kurangnya kesadaran politik. Masyarakat merasa bahwasannya suara mereka tidak berpengaruh, menjadi apatis. Ya, dan ditambah lagi banyak yang merasa kecewa sama kinerja pejabat yang terpilih sebelumnya. Jadi mereka merasa percuma deh ikut memilih. Wah, iya begitu ya guys. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai rendahnya partisipasi masyarakat, sekarang kita bahas mengenai politik uang. Nah, ini nih penyakit lama yang paling susah banget untuk dihilangkan ya. Karena masih banyak calon pemimpin itu yang masih membeli suara rakyat hanya untuk menang. Padahal kalau dipikir-pikirnya banget, itu sebenarnya justru rakyat yang dirugikan. Karena jika calon tersebut menang, mereka akan fokus untuk mengembalikan modal, bukan fokus untuk bekerja untuk rakyat. Setuju, politik uang ini bikin masyarakat memilih bukan karena visi misi seorang pemimpin, tetapi karena sebuah imbalan. Jadi bisa jadi aja pemimpin yang terpilih itu bukan pemimpin yang komponen untuk jadi wakil rakyat. Oke. Dan ini bahaya karena bisa membuka jalan atau celah ke korupsi. Nah, calon yang membeli suara akan berusaha supaya balik modal setelah dia menjabat. Oke guys, nah langsung ke masalah yang terakhir, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam demokrasi ini kan kekuasaan itu harus dibatasi ya, supaya tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Namun lagi-lagi pada praktiknya masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Nah, jika ini terus terjadi, maka otomatis rakyatnya bisa nggak percaya lagi dong dengan politik. Nah, ini yang bikin kepercayaan masyarakat menurun. Kalau sudah tidak percaya, masyarakat bisa sangat menjauh dari yang namanya proses politik. Nah, makanya perlu pengawasan yang kuat dari lembaga independen, media, serta masyarakat itu sendiri. Oke guys, betul banget. Oke guys, sekarang yuk kita bahas solusinya mengenai permasalahan yang kita bincangkan dari tadi nih. Nah, yang pertama itu ada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, di sini adalah kata kuncinya adalah pendidikan politik. Karena jika sedari kecil mereka sudah paham tentang pemilu, maka kelak setelah dewasa mereka akan ikut serta dalam suatu pemilu dan mereka paham bahwa satu suara itu sangat penting untuk membawa perubahan. Nah, selain itu informasi yang jelas, transparan juga sangat penting ya guys, supaya masyarakat bisa memilih dengan bijak. Menurutku, pendidikan politik sejak dini itu sangat penting, bisa melalui sekolah maupun sosial media, agar menanamkan kepada masyarakat untuk kesadaran tentang masalah pemilu itu sendiri. Betul. Dan menurutku, transparansi informasi juga penting. Kalau masyarakat tahu visi dan misi calon itu secara jelas, mereka dapat memilih secara lebih bijak lagi.
Nah, itu ya guys solusi dari permasalahan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu mengenai politik uang. Nah, ini adalah solusinya. Solusinya itu adalah perlu penegakan hukum yang tegas dari lembaga seperti Bawaslu atau KPU. Gimana? Dan yang gak kalah penting itu adalah masyarakat juga harus berani mengatakan tidak pada politik uang. Karena jika semua orang sadar bahwa politik uang itu nggak bisa dibeli, maka seperti ini lama-lama akan bisa hilang ya. Menurutku sendiri untuk solusi tentang politik uang ini ya benar harus ada penegakan hukum yang lebih tegas dan lebih kuat terkait politik uang ini. Bawaslu dan KPU harus berani mengambil tindakan yang lebih tegas agar masalah-masalah politik uang ini dapat segera diselesaikan. Nah, selain itu, masyarakat juga harus berani menolak politik uang. Nah, kesadaran ini harus dibangun bahwa suara itu tidak bisa untuk dibeli. Nah, itu ya guys solusi dari permasalahan yang kedua. Yang ketiga itu adalah soal penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini perlu pengawasan yang kuat dan juga lembaga seperti KPK ini harus benar-benar dijaga kewenangannya agar mereka dapat bekerja secara maksimal. Selain itu, media juga nggak kalah penting ya guys supaya masyarakat bisa tahu berita dari televisi, dari sosmed dan sebagainya. Mereka menjadi tahu dan mereka dapat mengawasi apakah apakah pejabat itu benar-benar bekerja atau malah menyalahgunakan jabatannya. Ya benar, pengawasan politik itu harus diperkuat. Lembaga anti korupsi seperti KPK harus independen dan lebih berani menindaklanjuti dari masalah tersebut. Nah, betul, menurut aku peran media juga di sini sangat penting. Nah, media itu harus berani mengungkap kasus penyalahgunaan wewenang agar masyarakat itu tahu gitu. Nah, itu ya guys solusi dari permasalahan kita berbincangkan dari tadi. Oke guys, nggak kerasa banget nih udah sampai di penghujung acara podcast kita hari ini. Nah, dapat aku simpulkan bahwa demokrasi di Indonesia itu masih penuh dengan tantangan. Namun bukan berarti kita tidak bisa memperbaikinya. Nah, itu tadi dengan cara pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang kuat, serta pengawasan dari media dan masyarakat. Nah, dengan cara seperti itu, maka demokrasi kita ini akan lebih sehat kembali. Betul, demokrasi akan terlihat sehat kalau masyarakatnya sadar dan ikut aktif dalam masalah politik itu. Betul. Dan kita semua punya peran sekecil apapun itu. Yuk jadi warga negara yang peduli. Yuk. Nah, terima kasih banget udah dengerin obrolan kita hari ini. Semoga melalui obrolan ini kita semua lebih peduli dengan demokrasi. Karena sekecil apapun peran kita itu tetap penting untuk kemajuan bangsa. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. See you, bye-bye. Bye.